Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، معاشر المؤمنات رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Petunjuk yang Allah kasih kepada kita itu merupakan di mana kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Kalau kita ngerasa dikasih anugerah berupa dunia tapi kita berat buat ngelakuin ketaatan sama Allah, itu namanya bukan anugerah tapi bencana hidup. Karena berapa banyak orang-orang yang ngerasa Allah kasih dia rezeki banyak tapi dia buat dekat sama Allah berat dan susah. Insya Allah pembahasan kita kali ini nggak jauh-jauh dari yang namanya bagaimana tentang orang yang bahagia sama orang yang kemudian ketika hatinya hampa. Apa yang terjadi? Apakah dia juga disebut bahagia apa enggak? Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minat rahimakumullah jami'ah. Orang kalau sudah hampa hatinya, ya, kita tahu berapa banyak orang yang mereka itu faham tentang pentingnya sholat. Ya, kalau sholat bagi setiap muslim hukumnya apa? Wajib, jelas kan? Tapi berapa banyak ya para wanita ini kalau bicara lama nggak ibadah gara-gara ada halangan, kemudian ibadah lagi, judulnya berat atau ringan? Berat atau ringan? Nah, ada yang orang terus-menerus dilanjutin tidak sholat. Iya apa enggak? Iya. Orang-orang yang seperti ini, padahal dia tahu wajibnya ibadah, wajibnya sholat. Dia tahu hukumnya, tetapi dia tidak bisa praktek sama hukum itu, maka mereka yang seperti ini adalah orang yang hatinya hampa dan kosong. Ya, saya kasih ilustrasi. Seorang setinggi apapun dia menuntut ilmu. Berapa banyak kita sekarang dalam hidup duduk di majelis ilmu? Tapi seberapa banyak ilmu yang kita bisa praktekkan? Kadang-kadang ketika kemudian seorang suami negur istrinya, contoh nih, loh, biasanya langsung sholat, ini kenapa kok ditunda? Oh enggak, masih sibuk, ini yang ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Ya, padahal istri yang tadi dikasih tahu, dia tahu hukumnya bagaimana kalau kita nunda urusannya sama Allah. Nah, orang yang kemudian urusannya sama Allah bermasalah padahal dia tahu semua aturannya, bukan nggak tahu deh, tahu. Nah, beratnya seseorang itu menggapai urusannya sama Allah itu karena hatinya kosong. Semakin kosong, semakin urusannya sama Allah semakin tidak dilakukan. Kalau sudah hampa total, maka urusannya sama Allah berhenti total. Jelas? Bukan karena tidak tahu, tapi karena di dalam hatinya bermasalah. Maka dalam Islam, Syekhul Islam Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, wahsyah yajiduhal asi fi qalbihi baina Allah wa bainahu la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladatan aslan. Sampai dikatakan
kehampaan hati yang dirasakan oleh para pelaku kemaksiatan antara dirinya sama Allah sama sekali tidak bisa dinilai dengan kelezatan, meskipun kelezatan dunia kumpul sama dia. Jadi orang yang hampa hatinya, bukan dia nggak punya dunia, bukan dia nggak dikasih dunia sama Allah. Berapa banyak orang-orang, ya, para ibu-ibu dengan kesuksesannya macam-macam, usahanya sudah luar biasa. Sampai orang sekitarnya mengatakan, enak ya jadi si fulana. Kenapa? Sekarang jadi orang sukses. Tapi di puncak kesuksesannya ditanya, engkau mau cari apa lagi? Saya semua sudah punya. Tapi kenapa? Hidup saya masih sumpek dan susah. Yang buat dia susah apanya? Apa yang dia capai atau hatinya? Persis. Jadi selama ini kita cari apapun yang kita inginkan. Kalau hati kita sama Allah masih kosong, keimanan kita sama Allah masih bermasalah, nggak bakal nikmat. Semua tetap bakal sumpek dan masalah. Jelas. Karena yang membuat kita bahagia itu bukan apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan, tapi yang buat kita bahagia seberapa besar urusan kita sama Allah. Ini intinya sebenarnya. Makanya sering kenapa banyak ibu-ibu yang kemudian galau mendadak. Padahal dia nggak ada permasalahan, nggak punya musuh, ya, nggak ada yang kemudian mendolimi dia di rumah, tapi tiba-tiba sumpah dan marah-marah. Masalahnya di mana? Hatinya kosong. Selesai. Jadi jangan pernah mikir jauh-jauh kemana-mana. Tapi begitu hatinya tenang, karena urusannya sama Allah baik, maka apapun masalahnya tetap akan jadi indah dan mereka akan menikmati musibahnya. Kenapa? Karena Allah kasih hatinya bahagia. Jadi musibah seberapa besar dalam hidup ini sebenarnya bukan masalah. Tergantung seberapa besar kita bangun urusan kita sama Allah. Paham di sini, Ibu? Oke. Saya lanjutin lagi. Makanya sampai dikatakan walau ijtama'at lahu laddatan dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Walaupun seseorang itu kumpul semua kelezatan dunia sama dia, tetap dia tidak akan pernah menutupin rasa hampa hatinya. Kenapa? Karena yang buat bahagia seseorang itu bukan dunia yang kumpul sama dia, tetapi hatinya. Makanya Allah selalu menilai manusia dari mana? Dari hati. Dan dari situlah tolak ukur besarnya seorang bahagia atau tidaknya. Jelas? Oke. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, kita sering nih, kadang-kadang ada orang-orangnya kayak kita mulai deketin Allah, mulai kita ngerasain nikmatnya ibadah. Kira-kira ibu-ibu saya mau tanya, begitu kita deketin Allah dan kita mulai merasakan nikmatnya dan tenangnya ibadah, saking nikmatnya kita keluar air mata. Betul enggak? Apa yang kita pikirkan saat itu pertama kali? Ketika keluar air mata, yang kita pikirin apa? Apa kira-kira? Orang kan menikmati ibadah, tenang hatinya, saking tenangnya keluar air. Betul enggak? Karena bahagia kan? Pada waktu keluar air mata yang dipikirkan dia apa? Persis. Itu yang saya maksud. Yang dia pikirin pertama kali dosa. Karena orang yang hampa hati itu adalah mereka yang banyak dosanya. Jadi ketika dia mulai urusannya sama Allah benar, maka yang dipikirkan sama dia masalah yang buat dia hampa hatinya. Mulai sadar kalau dosanya banyak. Paham? Makanya kenapa jarang orang sadar kalau semua masalah ini karena hatinya kosong. Karena orang yang banyak dosa
mereka yang susah buat sadar kalau hatinya lagi kosong. Disebutkan oleh seseorang penyair mengatakan wa ma li jurhin bimayyitil ilam. Ya, luka itu tidak akan pernah dirasakan sakit bagi orang yang sudah mati. Sama, orang kalau sudah hatinya mati, seberapa besar hampa dirinya atau hatinya, dia nggak bakal terasa. Orang kalau sudah hatinya mati, dikasih tahu urusanmu sama Allah bermasalah, nggak bakal sadar. Tapi terus dia dalam kekosongan hatinya. Terus, orang kalau sudah kosong hatinya, ibu-ibu tahu, saya mau tanya. Ya. Orang di tengah lautan, ya, dia tenggelam. Ada satu kayu. Kira-kira dia berpikir enggak, ini kayu apa, saya bisa pegang atau enggak, atau yang penting apapun yang dia pegang pokoknya selamat. Mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Sama, ketika orang sudah pikirannya kalut, maka pikirannya dia satu, apapun yang bisa saya lakukan, pokoknya saya bahagia. Maka cara orang pikirannya kalut dalam menyelesaikan masalah, sholat deketin Allah atau menutup dengan kemaksiatan. Yang pertama apa kedua? Persis. Sedangkan orang yang lagi bermaksiat, kira-kira di tengah maksiatnya tenang sesaat atau tidak? Selesai maksiat rasanya bahagia atau enggak? Tidak. Maka orang yang pikirannya kalut dan hatinya mati, mereka nutup masalahnya pakai maksiat. Kayak orang seperti minum khamr. Pada waktu dia minum khamr, bahagia enggak? Lupa sesaat enggak? Selesai minum khamr, gimana rasanya? Ya sudah, ya sudah. Jadi antara pemabuk sama pemaksiat sama posisinya. Sama-sama bagaimana mereka merasakan. Makanya orang kalau sudah hampa hati, dibarengi dengan hatinya mati, kenapa mereka nutup terus dengan kemaksiatan? Karena mereka cari pelarian. Jelas? Bukan nyelesain masalah, pelarian. Tapi kalau mereka mau nyelesain masalah dengan baik, makanya kenapa kok yang diingat pertama kali dosa? Karena selama ini hidupnya selalu mencari pelarian. Begitu mereka mencari solusi, yaitu Allah Azza wa Jal, maka mereka ingat sama hidupnya yang dulu yang suka mencari pelarian, baru sadar nikmatnya solusi. Itulah bagaimana kondisi orang yang ngerinya hampa hati. Nah, sekarang efek-efeknya dalam urusannya dia. Pertama, Rasulullah SAW memberikan gambaran secara jelas. Ya, kenapa barometernya kok hati? Rasulullah mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man ibn Bashir. Hadis ini hadis yang masyhur. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dikatakan ya bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau satu gumpal darah itu baik, semuanya jadi baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semua jadi buruk. Yaitu apa? Hati. Barometer semua tubuh manusia tergantung satu gumpal darah ini. Makanya para ulama, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa mempelajari amalan hati jauh lebih utama daripada mempelajari amalan anggota tubuh. Karena anggota tubuh tergantung kondisi hati. Berapa banyak orang-orang yang sholat luarnya taat, jelas, tapi mereka ya di balik ibadahnya tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Masalahnya di mana? Karena hatinya nggak bisa ikhlas karena Allah. Selesai. Kalau sudah kayak gitu, bisa nggak disebut dengan orang yang saleh? Mustahil. Makanya sholat iya, ibadah iya, tapi hidupnya nggak ada yang berubah satupun. Karena yang selama ini Allah terima dan Allah nilai adalah bagaimana keseriusan hatinya. Allah nggak lihat badannya. Yang dilihat hati itu cerminan kejujuran seseorang.
Makanya muncul orang-orang yang gak sabar dalam hidupnya untuk deketin Allah, mereka muncul yang disebut dengan kemunafikan. Jelas? Munafik ini ada dua jenis, jangan disamain semua. Ada namanya nifaqul i'tiqadi, yang itu yang terjadi zaman Rasulullah. Kenapa? Orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Hatinya sebenarnya kafir sama Allah, ingkar, tapi badannya beriman. Nah, munafik yang muncul kebanyakan para ulama yang sekarang terjadi, ya, banyak manusia yang terjadi, yaitu disebut dengan yang kedua, nifaqul amali, munafik secara amalan. Kalau munafik i'tiqad ini orang bisa keluar dari Islam, paham ya? Yang terjadi di zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan orang-orang munafik, mereka munafik secara keyakinan. Itulah yang kemudian Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Mereka karena kafir, paham ya? Tapi kalau yang kebanyakan ayatul munafiqi salas, ciri-ciri orang munafik ada 3. Itu disebut nifaq amali, munafik secara amalan, yaitu menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Yang ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi pada dasarnya mereka melakukan semua itu karena mereka hampa hatinya. Karena bingung mau gimana dalam hidup. Karena mereka nggak yakin sama Allah, akhirnya amalannya karena manusia. Pokoknya saya dilihat sebagai orang yang baik, aman. Betul nggak? Padahal dia berusaha, orang sudah muji dia semua, tapi kok hati ini kok nggak bahagia-bahagia, kenapa ya? Karena nggak ikhlas karena Allah. Itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang kita tanyakan sering, Ustaz, saya punya tetangga, ya Allah sholat tahajudnya luar biasa, betul? Kemudian ikut pengajian luar biasa, tapi kok dolim sama orang masih berjalan ya? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Di hatinya dia. Hatinya dia melakukan kalau karena Allah, gak bakal dia akan dolim kepada orang. Jelas di sini. Itu yang jadi masalahnya. Dan ini yang gak kelihatan. Dan ini yang dinilai sama Allah, dan Allah kasih ganjaran baik dan buruknya tergantung bagaimana hati yang sebenarnya. Jadi kalau kita masih beribadah, kemudian kita nggak bahagia, tolong koreksi diri masing-masing. Sudahkah kita caranya karena Allah atau tidak? Kalau tidak, maka jangan pernah berharap kata-kata bahagia. Kemudian, ma'asyiral mu'minat rahimakumullah jami'an. Kita ini kalau menghadapi kesusahan dalam hidup dan penderitaan, itu prosedur selesai atau tidaknya permasalahan kita, cepat atau enggaknya permasalahan kita, tergantung hati kita sama Allah. Semakin hati kita dekat sama Allah, semakin urusan cepat selesai. Semakin hati kita jauh dari Allah, semakin hidup kita kayak benang ruwet. Tahu benang ruwet? Dari sini kelihatannya selesai, nambah masalah. Kemudian muncul ini, kayak benang sudah ruwet nggak karuan. Masalah kalau diceritain orang sampai stres. Sudah, jangan cerita. Tahu hidupmu penuh masalah, tambah stres dia. Paham? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran wa anna lil insani illa ma sa'a. Ya, disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Ya. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Allah katakan bahwa manusia itu tidak akan pernah memperoleh selain apa yang dia usahakan, dan usahanya dia akan dapat hasilnya, akan lihat hasilnya. Allah kasih kapan? Dunia akhirat. Sampai para ulama menjelaskan, ketika seseorang bertakwa sama Allah dalam tafsir, ya, orang kadang-kadang kan mengatakan tentang perkara ketakwaan, orang kalau bertakwa sama Allah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih dia semua balasannya di akhirat. Kalau orang cara berpikirnya seperti ini, berarti dia adalah orang-orang yang suudzon sama Allah. Kenapa suudzon sama Allah? Karena balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah
Di dalam ulama tafsir mengatakan, ya, di dalam tafsiran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, disebutkan orang yang menyangka dia akan dapat ganjaran akhirat saja perkara suudzon, karena Allah membalas manusia itu dunia akhirat. Jadi kalau mereka akhiratnya bakal dapat surga, maka Allah buat di dunianya kayak dia hidup seperti orang-orang yang mendapatkan surga dunia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang belum memasuki surga dunia, maka mereka tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Ada nggak istilahnya rumahku surgaku? Ngelihat di rumahnya, ngelihat keluarganya bahagia luar biasa. Ada? Karena Allah jadikan bagi orang yang beriman keluarga yang dilihatnya nyenengin hatinya terus. Syaratnya apa? Dia beriman sama Allah. Allah buat istri dan anaknya secara otomatis ngelihat mereka dalam kondisi taat sama Allah setiap saat. Gara-gara orang tuanya, gara-gara pemimpin rumah tangganya kayak gitu. Ini balasannya. Tapi kalau kita sama Allah, ya, seperti orang-orang yang melangkahkan kaki menuju ke neraka, maka Allah buat rumahnya kayak gitu juga. Jadi kalau rumah kita berantakan, semuanya jauh dari Allah, yang salah siapa sebenarnya? Anggota keluarganya, pemimpin keluarganya. Kalau dia jauh dari Allah, otomatis keluarganya juga gitu juga. Kalau mereka dekat sama Allah, otomatis Allah jadikan apa? Mereka, keluarganya juga dekat sama Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Furqan ayat 74. Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini orang-orang yang mengatakan, ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak kami sebagai penyejuk mata. Tahu maksudnya? Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menampakkan kepada orang-orang yang beriman keluarga yang dicintainya sebagai penyejuk mata, di mana mereka mendekatkan diri kepada Allah, ngelihat keluarganya lagi ibadah. Makanya disebut dengan apa? Surga dunia. Jadi jangan pernah berpikir kalau Allah ngebales kita cuma akhirat toh, itu namanya. Makanya kenapa selama ini banyak orang yang ogah-ogahan, paling dibalas nanti di sana. Salah. Allah kasih balasan 2. Kalau dunia kita masih bermasalah, berarti kita masih belum pantas disebut sebagai penghuni surga. Jelas. Tapi kalau dunia kita mulai baik urusannya, karena kita baik sama Allah, maka inilah orang-orang yang pantas sebagai penghuni surga. Makanya kadang-kadang saya mau tanya, ibu-ibu, para nabi itu usahanya usaha-usaha yang pedagang yang besar atau usaha-usaha yang biasa? Biasa, pengembala domba, tukang kayu, tukang jahit, antum tahu? Kerjaan para nabi itu biasa semua. Tapi hidupnya hidup yang terbaik. Mereka hidup paling bahagia. Karena kebahagiaan tidak dinilai dari bagaimana kita ngejar dunia, tapi dinilai dari seberapa besar kita mengejar ridho Allah. Orang yang ngejar ridho Allah itu kerja juga, tapi kerjanya cari berkah, bukan cari banyak. Paham? Maka Allah buat mereka cukup. Kalau istilahnya dibuat cukup, ya. Kalau Allah buat cukup, kira-kira dia dapat 5 juta sebulan, 4 juta sebulan. Kalau buat cukup gak kira-kira? Cukup. Bahkan lebih bahagia bisa kumpul sama keluarganya sambil tersenyum daripada orang-orang yang mendapatkan sebulan 50 juta, kumpul sama keluarga, mereka masing-masing pegang HP, sibuk sendiri-sendiri. Disebut bahagia? Selesai. Paham sampai di sini? Saya lanjutkan lagi. Kemudian Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW melihat para sahabatnya itu di belakang-belakang, nggak segera untuk maju ngisi saf di depan. Paham? Maka Rasulullah menegur mereka dengan mengatakan, taqaddamu fa'tammu bi, majulah kalian dan berimamlah denganku. Wal ya'tammu bikum man ba'dakum,
hendaklah beriman dengan kalian orang-orang yang setelah kalian, berimam. Maksudnya berjamaah, salat berjamaah. Kenapa? La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Selama kaum masih mengakhirkan salatnya mereka, ibadahnya mereka sama Allah, maka Allah akan mengakhirkan mereka semua masuk ke dalam surga atau keluar dari neraka. Jelas? Jadi kalau urusan kita diperlambat, ya, urusan ibadah kita perlambat, maka urusan Allah ke kita diperlambat juga. Makanya pernah ada seseorang mau ketemu 3 orang yang diajak bisnis, ya, yang satu hari Senin, yang satu hari Jumat, yang satu hari Ahad di Jakarta. Sedangkan dia punya uang buat ke Jakarta cuma 5 hari. Dan dia harus ketemu sama 3 orang ini, satu Senin, satu Jumat, satu Ahad. Kira-kira caranya gimana? Minjem, nggak mungkin, nggak mau. Berangkat. Kalau kemudian 5 hari lebih dia nggak punya ongkos buat makan, stres nggak kira-kira? Maka dia tanya sama temennya, yang dimana temannya memperhatikan urusannya sama Allah. Pertanyaan temannya balik simple. Ditanyanya apa? Dia tanya, gimana caranya? Saya stres nih, bingung. Ada solusi nggak? Ada. Saya mau tanya dulu, gimana sholat subuhmu? Loh, ini saya tanya mau ketemu sama orang, hubungannya sama sholat apa? Saya mau tanya dulu, gimana sholat subuhmu? Saya sholat subuh kira-kira jam 6. Matahari sudah muncul, sholat ya. Sholat duhurmu? Saya sholat duhur 2:30. Sambil nunggu asar sebentar langsung sekalian sholat asar. Ya. Maghrib mepet isya. Kalau gitu sholat dulu tepat waktu. Ini kurang seminggu. Kurang 2 minggu. Perkataan itu gak digubris sama sekali. Sampai kurang seminggu masih belum dapat solusi. Sampai kurang 5 hari. Akhirnya karena sudah kepepet dia gak ada solusi. Saya coba. Dia sholat tepat waktu. Sampai kurang 3 hari masih belum ada solusi. Stres, dia bingung. Subhanallah, yang hari Senin telepon dengan mengatakan, maaf ya, bos saya nggak bisa karena lagi nggak enak badan. Gimana kalau diundur? Diundurnya hari Jumat. Kaget dia, Jumat pagi. Padahal mau ketemu Jumatnya Jumat siang. Oh, baiklah. Mulai dia bahagia. Yang hari Ahad telepon juga. Ternyata bos saya hari Ahad ada janjian sama orang penting. Gimana kalau dipercepat saja? Terserah hari apa. Gimana kalau hari Jumat malam? Subhanallah, Allah buat urusannya 1 hari selesai. Setelah urusannya sama Allah dirapiin. Ini hidup. Paham? Tapi kalau urusan kita sama Allah berantakan, persis Allah akan buat dunia kita kayak gitu. Persis. Paham masalah ini? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum para hambanya tergantung seberapa besar lengahnya dia sama Allah. Jadi datangnya hukuman ke kita, musibah kita ke kita itu tergantung seberapa besar urusan kita sama Allah berantakan. Semakin urusan kita sama Allah berantakan, berarti semakin musibahnya semakin banyak. Paham? Semakin urusan kita sama Allah berantakannya sedikit, ya musibahnya juga segitu. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 165. Kata Allah, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaihim qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Saking maha adilnya Allah. Dan Allah mengatakan apa? Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah? Yaitu apa? Pada perang Uhud. Padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh kalian di perang Badar. Jadi Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menghukum para sahabat di perang Uhud dengan kekalahan. Padahal di perang Badar menang telak 2 kali lipat. Kenapa pas perang Uhud kalah? Karena mereka mengingkari perintah Rasulullah untuk enggak turun dari gunung malah turun. Akhirnya Allah kasih musibah di saat itu. Paham di sini? Nah, musibah yang terjadi ini tergantung seberapa
besar urusan kita sama Allah berantakannya. Kemudian juga orang yang hatinya lengah maka akan membawa kepada keburukan yang menyebar. Jadi keburukan yang Allah kasih kepada seseorang yang hatinya lengah itu juga tidak bakal menimpa kepada dia saja. Tapi keburukannya bakal kena kepada siapa? Sekitarnya. Kenapa kena? Karena tidak ngasih tahu sama yang lengah tadi. Jelas. Contoh nih, kita punya anak. Ya. Kemudian anak kita tadi melakukan keburukan. Tiba-tiba Allah menghukum dia. Allah menghukum dia juga akan menghukum sekitarnya. Kalau orang tua dan saudaranya nggak ngasih tahu, maka semua kena hukuman bersama-sama. Ini efek bagaimana ngerinya kalau orang sudah hatinya lengah. Hatinya hampa. Jadi yang kena masalah siapa? Bareng-bareng. Karena yang lainnya nggak ngasih tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Allah katakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Allah katakan, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lengah hatinya, lupa nggak sama Allah? Lupa. Kalau dia ingat sama Allah, dia sebagai seorang hamba yang harus beribadah sama Allah, nggak mungkin dia tinggalin. Kalau ingat. Tapi karena lupa sama Allah, maka Allah jadikan mereka lupa sama dirinya sendiri. Orang kalau sudah lupa sama diri, saya mau tanya, orang kalau sudah stres nih, ya, ditanya 1 tambah 1 bisa jawab gak? Bisa jawab gak? Gak bisa mikir karena stres. Artinya orang sekitarnya ngelihat, loh masalah solusinya gampang, tapi karena hatinya kalut, ya orang lain, ya Allah tinggal gitu toh aja kok gak bisa, kenapa sih? Orang stres. Ya kayak gitu tadi, 1 tambah 1 gak tahu. Ini gambarannya. Jadi jangan pernah kepedean kita dengan mengatakan saya bisa selesaiin masalah saya sendiri. Buktinya apa? Begitu kita stres ditanyain sama anaknya, "Bu, 1 tambah 1 berapa?" Nah, coba tanya sama bapak sana. Padahal apa? Jawabannya gampang. Karena kita lagi kalut, maka pertanyaan yang simpel kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah kayak gitu, kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian kita mulai melakukan kemaksiatan, kira-kira masalah kita tambah kecil apa tambah besar? Ya, akhirnya anak yang nggak tahu apa-apa kena marah karena ibunya lagi kalut, lagi stres. Ini ngerinya kalau orang sudah hatinya lengah. Jadi yang kena masalah satu rumah. Kenapa? Gara-gara dari mulai di satu orang. Jelas? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum manusia sampai masuk ke neraka karena itu, yaitu lengahnya hati. Penghuni neraka semua, kenapa mereka masuk neraka? Alasannya cuma satu, hatinya lengah. Selesai. Apa buktinya? Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Allah mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Allah katakan, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka kebanyakan apa? Dari jin dan manusia. Mereka punya sifat yang sama semua. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Punya hati, dipakai enggak? Enggak. Punya pendengaran, dia dengar enggak kebenaran? Dengar kan? Dipakai. Dia punya penglihatan, dia tahu
kalau orang tuh bakal mati dikubur ditanyain malaikat? Tahu kan? Ngelihat orang mati kan? Sadar nggak? Enggak. Jadi Allah kasih semua anggota tubuhnya, ya, semua peringatannya dia lihat langsung, tapi nggak dipergunakan sama sekali. Sampai kalau orang sudah manusia, hatinya nggak jalan, mata pendengarannya nggak peduli sama sekali, maka mereka seperti apa? Makhluk yang pakai cuman hidupnya hawa nafsu, itu apa? Persis binatang. Allah mengatakan hum kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Sekarang saya mau tanya, ada enggak binatang ternak yang bunuh ibunya sendiri? Begitu lahir ibunya dibunuh, ada? Ada enggak manusia yang bunuh ibunya sendiri? Nah. Ada enggak bapak yang bunuh anaknya sendiri? Ada binatang yang bunuh anaknya sendiri? Ya sudah. Paham sekarang? Jadi manusia kalau sudah nggak pakai agama, maka mereka lebih sadis daripada binatang. Berarti kalau orang jauh dari agama, bisa nggak kita harapin kebaikannya? Nggak bisa. Kira-kira kita nggak bisa harapin nggak kalau dia bakal berubah jadi nolong kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena orang yang peduli satu dengan yang lainnya, mereka yang berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi supaya keluarga kita jadi baik, caranya gimana? Arahkan mereka buat praktek agama. Itu solusinya, sudah. Jangan jauh-jauh kemana. Saya mau sekolahin anak saya pintar supaya jadi bakti sama orang tua. Ingat, pelajaran bakti itu nggak ada di pelajaran matematika kedokteran, sama sekali nggak ada. Apalagi bahasa Inggris. Adanya cuma di mana? Di agama. Makanya kenapa ibu-ibu kadang-kadang berat buat nyekolahin anak dalam perkara agama. Banyak orang tua nyesel ketika dia sudah tua, begitu anaknya semua sukses sesuai keinginannya. Apa yang hampa dan hilang? Yaitu anaknya semua peduli sama orang tuanya masalah duit tok, tapi nggak pernah peduli orang tuanya dalam posisi baik atau tidak. Karena yang mengajarkan semua itu hanya agama. Yang mengajarkan bakti anak kepada orang tua, apapun kondisi orang tua, hanya agama. Itu mutlak. Kalau keluarga kita mulai nggak peduli sama agama dan kita diem, maka jangan pernah berteriak kalau mereka durhaka sama orang tua. Jelas? Makanya dari awal mulai munculnya mereka jauh dari agama, cepat-cepat perbaiki dan minta sama Allah. Karena ini indikasi untuk jadi perkara yang lebih besar daripada itu. Mereka akan jauh dari norma sebagai manusia yang sebenarnya. Paham? Dan mereka tidak akan pernah bisa diharapkan kebaikannya kalau mereka sudah total jauh. Gak bakal orang tua mengatakan, nah coba orang tuamu dengar, gak bakal, mustahil. Karena mereka sudah jauh dari yang namanya manusia yang sebenarnya, karena jauh dari agama. Kemudian lengahnya hati, ya, itu bisa membuat seseorang meremehkan sholatnya. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Pertanyaannya, kenapa orang munafik itu berat salat isya sama salat subuh? Ada yang tahu? Dia tahu nggak sholat itu wajib? Dia tahu nggak pahala sholat itu besar? Pertanyaannya, kenapa kok mereka berat ibadahnya? Jawabannya cuma satu, karena hatinya lengah
dari keyakinan sama Allah. Orang kalau sudah nggak percaya sama Allah, apapun yang Allah perintahkan, walaupun Allah menjanjikan sebesar apapun, kayak kita gini. Saya mau tanya, ibu-ibu yang kerja sebagai guru contoh, setiap bulan ada orang yang gajinya 15 juta. Sedikit apa banyak? Banyak. Kira-kira berjalan 2 tahun. Ketika dia mendapatkan di tahun kedua gaji 15 juta, hatinya senang atau biasa? Biasa. Sudah 2 tahun masalahnya. Di awal senang nggak? Senang, karena banyak. Karena sudah menjadi suatu hal yang biasa dan rutinitas, ambil ATM ngelihat 15 juta masuk, oh sudah masuk. Wajahnya nggak ada senyum atau susah, datar. Itu manusia. Kenapa? Karena mereka ya sudah menjadikan hal itu sebagai hal yang lumrah, maka nggak ada istilahnya bersyukur. Kebayang nggak? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi orang yang yakin sama Allah bakal besar balasannya setiap saat dia melakukannya, setiap saat dia bahagia. Tapi ketika kita singgungan sama dunia, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, bukan menjadi hal yang membahagiakan lagi. Jelas. Maka orang-orang munafik tadi, karena mereka nggak percaya sama Allah, ya, maka sebesar apapun yang Allah janjikan tetap tidak terasa sebagai hal yang indah. Akhirnya sisanya ibadahnya apa? Tinggal capek atau bahagia? Tinggal sisa capek. Kita kalau sudah ngelakuin capek terus, rasanya gimana? Bosan. Kalau sudah ibadah jadi bosan, kira-kira berat atau ringan? Ya sudah. Paham ya? Kondisinya itu yang bahaya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa? Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu keutamaannya dan ngelihat langsung depan mata, istilahnya, mereka akan mendatangi sholatnya walaupun merangkak. Istilahnya mereka sakit, ngesot mereka datang buat sholat. Kebayang sekarang. Tapi karena nggak percaya sama Allah, dan mereka mengatakan belum tentu dapat, sering kita dihantui sama itu, betul nggak? Akhirnya buat ibadah susah karena tinggal sisa capeknya aja. Kalau melakukan sesuatu capek terus, lama-lama bosan. Kalau sudah bosan, maka kita datang dalam posisi terpaksa. Ini yang buat urusan kita sama Allah terpaksa gara-gara ini, karena tidak ada keyakinan di situ. Ngerinya hati hampa dan lengah tuh kayak gini. Jadi semua ibadah jadi bosan dan capek. Kira-kira bisa nggak merubah masalahnya jadi tambah ringan atau hidupnya tambah berat? Tambah rumit. Akhirnya maka dia menyelesaikan masalahnya dengan cara apa? Paling gampang sekarang dengan cara apa? Healing. Orang yang suka healing berarti dia jauh dari kebahagiaan mendekatkan diri sama Allah. Orang yang banyak taat sama Allah banyak healing nggak? Saya mau tanya sama ibu-ibu sudah, cara gampangnya. Saya mau taat di bulan Ramadan. Orang banyak healing atau enggak? Ya sudah. Betul enggak? Ya sudah. Kenapa? Karena kita lagi dekat sama Allah. Healing kita itu dengan cara apa? Ibadah. Betul enggak? Puasa, baca Quran, datengin kajian, healing loh. Dan di bulan Ramadan enggak banyak orang healing. Oh, yuk jalan-jalan. Ngapain? Nanti sholat tarawih. Subhanallah. Begitu keluar dari bulan Ramadan, sehari saja penuh enggak healing? Full. Kenapa? Coba lihat orang-orang yang lagi healing tuh, ya. Mereka mulai enggak istiqomah tahajudnya? Mulai berhenti, ya. Kemudian baca Qur'annya mulai lanjut enggak? Berhenti. Makanya berubah jadi healing. Karena orang yang healing tadi
maka mereka cari kebahagiaannya sendiri, bukan deketin Allah. Jelas masalah kita sekarang? Ketika di bulan keluar dari bulan Ramadan, hari Id, kita healing, balik masalah kita tambah ringan atau tambah stres? Kenapa? Karena uang yang dikumpulin di bulan Ramadan habis, selesai. Paham sekarang? Jadi kita lihat orang kalau sudah banyak healing berarti dia bermasalah sama Allah urusannya. Jelas, nggak usah dipungkiri. Nggak usah pakai alasan 1001. Itu sudah jelas. Karena orang yang hatinya tenang, kita kalau tenang lagi bulan Ramadan, ibadahnya lagi kencang, butuh healing nggak? Udah. Paham? Jelas? Ya. Kemudian yang terakhir, seseorang ya ketika lengah hatinya, maka dia akan jadi orang yang zalim. Pertanyaannya, sering kita mengatakan, ya Allah, kenapa sih dunia ini banyak orang zalim? Dan kenapa Allah tidak hukum orang zalim secara langsung? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan menghukum mereka? Allah hukum mereka ketika di akhir. Faham? Tidak harus dihukum langsung. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan di dalam hadisnya, innallaha, ya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang zalim. Paham? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba saat menghukumnya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Tahu maksudnya melepaskannya? Dihukum habis, mati, langsung kemudian sambung hukumannya. Kalau sudah dihukum, Allah nggak lepasin. Tapi apa? Ditangguhkan dulu. Ya, jadi hukumannya diperberat di akhir sama kemudian lanjut kematian. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun syadid. Allah mengatakan demikian hukuman Tuhanmu ketika dia menghukum penduduk negeri yang zalim. Kenapa? Sungguh hukuman Tuhanmu amatlah keras. Artinya orang-orang yang zalim tadi ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya, maka Allah buat hancur semuanya. Makanya di muka bumi ini banyak kezaliman meluas, betul enggak? Orang bunuh di mana-mana, orang ngambil harta orang seenaknya sendiri. Ketika Allah buat akibat kezalimannya dihukum, maka Allah buat negeri itu hancur, tanamannya jadi kering, keturunannya rusak, bahkan banyak orang yang kemudian akhirnya apa? Susah keturunan di mana-mana, dan bahkan rasa takut menyebar luar biasa. Kadang-kadang orang saking sering lihatnya WA sama orang yang nggak pernah lihat WA, hidupnya lebih aman yang mana? Persis. Karena orang yang sambil ngelihat WA kadang-kadang juga nyebarin gosip. Lihat WA iya, nyetak dosa juga iya. Akhirnya tambah ketakutan. Sedangkan orang yang nggak singgungan sama HP terfitnahnya lebih kecil, makanya lebih tenang. Jadi yang jadi masalah yang mana? Orang banyak lihat ini. Ini disebut dengan apa? Setan gepeng. Ya apa enggak? Dia jadi setan enggak? Jadi setan. Orang kadang-kadang, makanya ibu-ibu kadang-kadang apa? Megang HP. Enggak, saya mau baca Quran. Silakan baca Quran pakai HP, tapi pakai datanya dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena begitu lagi baca Quran, muncul WA di atasnya, kira-kira berubah jadi buka WA atau tetap baca Quran? Ya sudah. Ya, makanya. Padahal kalau ditanya mana yang lebih baik, baca Quran atau buka WA? Enggak ada yang ngomong lebih baik baca Quran, apa lebih baik buka WA. Pasti ngomongnya baca Quran. Tetapi hatinya lebih pengen buka WA karena alasannya kepo nih,
Keponya kepo buruk lagi, naudzubillah min dzalik. Ya, jelas ya. Mudah-mudahan kita paham. Jadi semua masalah kita muncul dari mulai hati kita kosong. Kalau sudah hati kita kosong sama urusan sama Allah, maka hidup kita berantakan, apapun masalahnya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semuanya. Maka cara menyelesaikannya adalah cepat-cepat balik sama Allah dan bertobat. Karena orang yang bertobat, istilah istighfar itu bukan cuma ngapusin dosa, tetapi menghilangkan semua efek kemaksiatan. Jelas? Jadi begitu contoh nih, sampai para ulama menjelaskan, adab Allah waktu itu musibah mau datang. Paham ya? Di depan mata sudah. Begitu dia istighfar, efeknya langsung berhenti. Jadi itu pentingnya istighfar. Istiqomah kita tergantung seberapa besar kita istighfar dalam sehari. Kalau kita banyak istighfar, maka kita akan semakin istiqomah. Begitu kita sedikit istighfar, istiqomah kita juga akan turun. Jelas? Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah dan menjauhkan diri kita dari fitnah dunia, serta membuat kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan. Oh, Masya Allah. Ini ada dua. Oke, mana yang mana dulu? Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir pada sore hari ini, dan ini pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan saya ini berkecamuk di dalam hati saya sudah bertahun-tahun. Istilahnya dari kecil saya dipelajari oleh orang tua saya untuk selalu beribadah dengan sholat. Dan setelah saya berkeluarga, imam saya selalu mengatakan bahwa sholat itu tidak penting, karena kalau seandainya sholat hati kita itu tidak fokus kepada Allah, sholat kita itu tidak akan pernah diterima. Dan itu berkecamuk di hati saya Pak Ustadz sampai saat ini, karena saya selalu menjalankan apa yang kedua orang tua almarhum saya selalu ajarkan dari kecil sampai saya sebelum menikah. Dan pertanyaan saya Pak Ustadz, tolong beri saya penjelasan kebenaran apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus menjalankan sholat apa yang agama kita ini ajarkan adalah sholat yang agama, tetapi saya harus melangkahi apa yang suami saya perintahkan. Kedua, katanya kalau seandainya tidak menurut pada suami saya berdosa. Tolong Pak Ustadz, untuk hal ini saya benar-benar ingin penjelasan, dan semoga jawaban dari Pak Ustadz akan membuka hati saya dan anak-anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, Ibu-ibu, coba perhatikan baik-baik. Sering seseorang mengatakan sholat itu nggak penting, yang penting hati. Kemudian kalau hatinya nggak ikhlas, semuanya nggak diterima. Perkataan ini rancu sebenarnya, karena yang benar adalah ketika kita membangun keikhlasan, semua urusan kita sama Allah nggak bakal diterima kalau tidak ikhlas. Dan munculnya keikhlasan ada satu sisi lagi, yaitu kita hidup semata karena Allah. Jadi para nabi itu membawa dua risalah yang sama. Apa itu? Tauhid dan keikhlasan. Pegang ini baik-baik. Ini dasar hidup. Para nabi membawa risalah yang sama. Semua hidup kita didasari dengan dua, tauhid dan ikhlas. Paham? Apa tauhid ini? Tauhid ini adalah ketika kita melakukan hanya kepada Allah. Paham ya? Satu. Ikhlas ketika kita melakukan karena Allah.
Saya ulangi, tauhid apa? Melakukan semua hal hanya kepada Allah. Tujuannya satu. Jelas? Dan ikhlas karena Allah. Jadi kalau digabungkan hanya kepada Allah dan karena Allah. Ini makna yang berbeda. Sampai sini paham? Yang kedua, salat sebagai apa? Allah jadikan salat sebagai barometer seseorang. Semakin orang itu ikhlas karena Allah dan mereka melakukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua hidupnya, maka tercermin dalam salatnya. Orang kalau baik sama Allah urusannya, kelihatan salatnya juga baik. Maka otomatis dia juga akan amanat sama manusia. Kalau orang salatnya buruk, berarti urusannya dia sama Allah dan sama manusia buruk atau baik? Buruk. Jadi sholat ini cerminan sebenarnya. Jadi tolak ukur manusia kelihatan buruk dan baiknya kelihatan dari sholatnya gimana. Jadi sholat ini barometer. Makanya Rasulullah SAW katakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya Allah menghisap pertama kali dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Jadi nggak mungkin orang dikatakan ikhlas kalau sholatnya nggak benar. Gak mungkin. Karena orang yang ikhlas benar-benar karena Allah, hatinya benar-benar jujur karena Allah, mereka buktikan dengan taatnya sama Allah. Dan membangun ketaatan kepada Allah, Allah perintahkan yang harus dia lakukan terus-menerus adalah menjaga salatnya. Sampai kemudian Allah katakan apa? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat tengah. Kenapa? Karena orang yang hidupnya karena Allah, yang disebut dengan ibadah, otomatis ibadah yang mereka lakukan, yang Allah wajibkan setiap 5 waktu mereka jaga. Jelas? Semakin dia peduli sama Allah, semakin ditambahi dengan amalan yang sunnah. Tapi berawal dari apa? Jaga yang wajib. Jadi Allah minta sama kita buat dijaga amalan wajib. Sunnah sebagai apa? Tambalnya. Kalau yang wajibnya ada masalah, nanti pahalanya diambilin dari yang sunnah buat nambel yang wajib. Tapi yang Allah nanti bakal hisap yang mana? Yang wajibnya. Jelas. Jadi kalau orang mengatakan saya sudah beriman sama Allah, tapi dia nggak sholat maka bohong. Dusta. Orang bisa ngomong kalau dia beriman, cuman ngomong. Bisa nggak? Bisa. Orang-orang yang bohong, lisannya mengatakan perkataan yang benar atau perkataan bohong. Kalau dia ditanya, dia bisa nggak ngomong, oh saya ini sudah jadi orang baik, bisa nggak? Tapi kenyataannya, nah jelas ya. Jadi nggak bisa orang membangun keimanan cuma sekedar yang penting hati. Hati mustahil jadi baik kalau dia tidak membuktikan sama Allah. Mustahil. Jadi nggak ada orang yang penting yakin sama Allah. Kan saya yakin nggak perlu sholat. Orang yang yakin sama Allah dan sadar. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu artinya liya'budun? Liya'budun itu para ulama menjelaskan 2 artinya yang dia harus lakukan, yaitu bertauhid sama Allah dan ikhlas kepada Allah. 2 istilah liya'budun. Pegang ini baik-baik. Paham ya? Jadi kalau mereka hidupnya bukan hanya kepada Allah dan tidak karena Allah, maka semua ketolak. Selesai. Kalau sudah hanya kepada Allah dan karena Allah, apapun yang Allah perintahkan dipakai enggak? Dipakai. Makanya kenapa salat disebut yang agama? Karena manusia kelihatan sifat aslinya dari salatnya. Orang kalau sudah sholat, kemudian selesai assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi, berarti urusannya seurusan hidupnya kayak gitu juga. Asal-asalan. Kira-kira orang kayak kalau sudah kayak gini bisa dipercaya? Mustahil. Tapi begitu dia sholat, selesai kemudian dia beribadah, dzikir sama Allah, jaga urusannya sama manusia dengan baik. Ya, kelihatan dari sholatnya yang begitu khusyuk luar biasa. Sampai kalau dia ketahuan amalnya banyak, dia cepet-cepet ngumpetin. Kenapa? Takut hatinya berubah. Ini yang benar.
dan sholatnya bakal kelihatan juga sama. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, fa in saluhat saluhal jasadu faqad aslaha jasadu kullu. Kalau dia baik, maka semua badannya juga ikut baik. Semua amal yang lain ikut, tergantung sholatnya. Jadi Allah ngisapnya paling gampang, kelihatan dari sholatnya. Kalau apa? Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Ya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau dia baik salatnya, maka dia telah beruntung dan sukses. Begitu salatnya buruk, maka dia menjadi orang yang rugi dan celaka. Langsung. Jelas ya? Makanya kenapa kita disuruh jaga salat. Tapi balik lagi, semua berawal dari dua hal, tauhid dan keikhlasan. Yaitu apa? Hanya kepada Allah dan karena Allah. Jangan ilangin dua ini baik-baik. Ya, karena kalau saya jelasin paling gampangnya kita bicara tauhid dan keikhlasan itu. Ilustrasinya. Paham? Jelas Ibu? Oke. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, insyaallah. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ma'asyiral mu'minat rahimakumullah jami'an. Ketika kita bicara masalah salatnya para wanita, ya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Ummu Humaid. Ummu Humaid ini siapa? Istrinya Abu Humaid. Ya. Ketika dia menemui Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan kalau dia suka sholat bersama Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dia mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku tahu engkau senang sholat sama aku. Maksudnya berjamaah sama Rasulullah. Tapi apa? Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujaratiki. Salatmu di rumahmu itu, ya, jauh lebih baik. Ya. Paham ya? Salatmu di rumahmu, ya, maksudnya di kamar, itu lebih utama daripada salatmu di ruang tengah di rumahmu. Maksudnya di kamar mana? Di kamar belakang sendiri ngumpet. Jelas? Lebih utama daripada sholat di rumah di mana? Di ruang tengah. Jelas? Kemudian wa salatuki fi hujuratiki khairun min salatiki fi dariki. Dan salatmu, ya, di ruang tengah rumahmu itu lebih utama daripada salatmu di ruang depan rumahmu. Di ruang mana? Depan biasanya ruang apa? Ruang tamu. Kemudian, ya, wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salatmu di ruang depan rumahmu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu, masjid kampung. Mana yang lebih afdol? Lebih besar pahalanya di mana? Di rumah, di ruang depan. Tapi yang paling utama di mana? Di kamar belakang sendiri. Ya. Kemudian wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Salatmu di masjid kaummu lebih utama daripada salatmu di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Pertanyaannya, kalau dia rumahnya dekat Masjid Nabawi, kemudian dia salat di dalam rumahnya, kira-kira dapat pahala 1000 enggak? Ada ibu-ibu sholat di hotel, sedangkan hotelnya deketan sama Masjid Nabawi. Kira-kira tetap dapat pahala 1000 enggak? Tetap buat perempuan. Karena paling utama, Rasulullah jelasin, walaupun istilahnya engkau sholat di mana?
di tempat apa namanya? Jadi tempatnya dia di sekitar Masjid Nabawi contoh. Dia sholat di masjid kampungnya, ya, atau sholat di rumahnya di paling dalam, ya. Sedangkan dia lebih milih itu daripada milih sholat di Masjid Nabawi. Kira-kira tetap dapat pahala enggak? 1000, tetap dapat. Dan dia dapat pahala afdol yang lebih besar lagi. Kebayang kenapa perempuan sering milih, loh Ustaz di Masjid Nabawi nggak nyampe Masjid Nabawi, masa nggak usah di Masjid Nabawi? Kan eman-eman, karena mereka ngukur ibadahnya dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Allah. Kalau kita ngukur ibadah, muamalah kita sama Allah, pakai cara kita, ya, maka kita akan suudun sama Allah. Kenapa? Begitu kita salah sama Allah, kira-kira kita mulai mengatakan apa? Kalau habis tobat, kira-kira Allah ngampunin dosa saya enggak ya? Ini suudon apa enggak? Suudon. Karena cara ibadahnya dia, caranya dia sendiri, bukan pakai caranya Allah. Jadi tapi kira-kira orang kalau sudah perempuan sholat ke masjid, boleh enggak? Boleh enggak? Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan la tamna'u nisaikumul masjid wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang perempuan sholat di masjid. Jangan dilarang. Tetapi kata Rasulullah, rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ibu-ibu, kalau kita bicara yang ini dapatnya cuma telur, yang ini dapatnya onta. Mana yang lebih dikejar? Onta. Masa ada orang yang, saya mau telur aja nggak apa-apa. Mau ada orang kayak gitu nggak? Di depan matanya langsung mau dikasih. Mau milih yang onta apa yang telur? Sama-sama dapatnya kan? Ya sudah. Kalau orang cerdas, dia cari yang paling utama. Tapi kalau dia nurutin, loh kan nggak apa-apa sholat di masjid. Iya, tetapi yang paling afdol di mana? Di rumah dengan ruangan yang paling tersembunyi. Jelas? Makanya sebaik-baik soft wanita, kalau dia berjamaah, persis yang paling ngumpet. Jadi kalau ibu-ibu mulai sholat berjamaah di masjid, bukan depan dulu yang dipenuhin. Dari mulai belakang. Suka kebalik kan? Caranya laki dipakai. Depan dulu ayo, depan dulu diisi. Bukan belakang dulu yang diisi. Jelas? Paham sekarang? Oke, wallahu a'lam. Jadi pilihan masing-masing di mata ibu. Mau cari yang afdol, kalau bolehnya boleh. Mau cari yang afdol atau tidak. Balik ke masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ketakwaan dan dijauhkan dari kesyirikan, serta Allah berikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz